Betul pasti nggak mungkin lah sampai 0. Nggak mungkin tapi sih. ada gitu. Ada sih ya, kita coba taker lah. Gue ditipu 10% oke, gitu kan. Kalau ditipunya udah kegedean baru nih was-was gitu loh. Bro Emir ini yang bikin Smith sama bikin Barberbox ya. Betul. Jadi lo itu barber versi awal tuh zaman dulu tuh Barberbox kan ya? 2012 awalnya gue masih kuliah tuh. Itu zaman kegaulan era-era barber di Jakarta bukan sih? Iya, sebenarnya enggak. Awal-awalnya banget gue buat tuh mungkin ada 2 lah 3 pemain. Apa yang lebih tua dari Barberbox? Paksi bro. Oh iya ada Paksi. Paksi, that's old stuff like yang sampai sekarang masih ada juga masih eksis gitu kan di PS di mana-mana. Awalnya ada itu. Cuman kan kita ngeliat kalau misalnya buat yang muda-muda ya nggak ada medannya lah. ini lebih gaul ya, Barberbox lebih anak muda gitu kan ya. Gampangnya sih gitu, lebih modern lah. Dulu tuh gue inget Barberbox itu harganya itu tuh dulu tuh orang tuh kalau tahu tuh ya kalau di kaum gue itu tuh mahal banget tuh. Tapi zaman sekarang yang lebih mahal lebih banyak lagi ya. Banyak. Dulu tuh di box-box gitu ya kalau dulu tuh. Awalnya filosofinya gitu kan. Ada barber di dalam box. Aha. Awalnya kita buat. Cuman along the way enggak lah. Kita ngeliat juga kan kita kalau mau nyewa tempat di ruko dong. Iya, Ruko iya, kan nggak bisa kita harus box gitu kan. Bentuknya kan beda-beda. Lokasi juga beda-beda. Akhirnya nggak harus selalu ada di dalam box gitu. Jadi emang bisa dibilang Barberbox ini barber gaul pertama di Jakarta lah bisa gue bilang. Dulu-dulu ya. Awal-awal bisa dibilang gitu. Baru akhirnya lo bikin pomade pertama gaul di Jakarta juga Smith ya. Semuanya yang pertama ya. Pionir. Kayaknya emang brand-brand lo itu seinget gue ya di umuran kita ya. Umur kita kan angkatan-angkatan 2010 2011 tuh sekolahnya. Ya Smith itu kan udah cukup yang paling pertama tuh buat jadi awal-awal brand-brand keren gitu. Iya. Jadi awalnya kalau Smith ini ada foundernya. Gue bukan foundernya awalnya gitu loh. Nah cuman udah sekitar berjalan 7 tahun. Gue di sana aktif sebagai investor awalnya. Investor. Nah abis itu sekarang gue aktif di dalamnya gitu loh. Ikut ngebantu teman-teman buat ngembangin Smith ini gitu loh. Karena kan awal dulu mungkin di 2014 Smith ini ada. Market men's grooming belum kayak sekarang ya. Belum kan? Belum. Maksudnya kayak lo juga berkecimpung di dunia men's grooming which is like mungkin baru beberapa tahun terakhir kan. Gue aja 2020 yang kan. Skincare gitu ya. 3 tahun terakhir. Ya. Nah baru mungkin di 2 tahun terakhir gue aktif di dalam buat bantu teman-teman ngembangin usaha men's product ini gitu loh. Karena gue ngelihat potensial di Indonesia, sangat potensial di Indonesia, apalagi market kita yang luas banget kan pasarnya gitu loh. Dan growth-nya memang lagi pesat banget gitu. Smith ini baru di era lo mulai ke online apa gimana? Maksudnya mulai ke online kayak beneran masif gitu di online? Ya. Sebelumnya kan ya ada di IG, cuman lebih di barber gitu kan jualannya kan ya, lebih di offline. Iya, kita main distributor offline. Baru sekarang di 2021 lah, 2021, 2022 sampai sekarang baru online-nya kita massifin. Karena emang kayak I think every e-commerce business baru mulai start yang bener-bener masifnya tuh di tahun-tahun akhir-akhir ini sih. Gua rasa sih Tokped gitu-gitu ya mulai kenceng banget dan mulai nggak bisa dihindari itu 2018 lah. Tuh mulai mau nggak mau lu mesti mau gitu. Benar. 2015 tuh masih bisa hidup di WhatsApp gitu loh. Iya. Dulu kan gue juga dagang obat berok juga tuh. Gue dagangnya via WhatsApp aja. Oh gitu. Itu kuat itu di WhatsApp. Tapi 2018-19 mau tidak mau harus masuk. Iya. Karena emang orang udah maunya bayar pakai yang gampang-gampang gitu. Iya. Awalnya cewek kan tuh market e-commerce kan. Sekarang cowok juga pada pengen gampang lah gitu. Jadi dulunya lo di Smith itu bukan founder tapi investor gitu. Iya. Komisaris lah bisa dibilang. Iya, baru akhirnya lu take over ini gitu ya. Lu jadi eksekutornya juga gitu. Iya, eksekutornya juga, bantu teman-teman buat ngembangin usahanya ini. Cuman kalau di Barberbox lo emang foundernya. Foundernya di awal. Terus sampai sekarang kira-kira gedean mana Smith sama Barberbox? Kalau dibanding kalau sekarang nih. Sebenarnya gini.
Dua-duanya nih saling ngimbangin sih, karena untuk ngegedein industri produk gitu ya, lu butuh placement kan pasti kan. Jadi satu hal dan yang lain saling ngebantu gitu loh. Cuman kalau penyebaran, ngomongin titik penyebaran, ya lebih gampang nyebarin produk compare tuh lu build tempat gitu ya. Kayak misalnya barber, lu harus cari tempatnya oke apa enggak, survei dan lain-lain. But produk lu cuman cari titik yang punya potensi, market lu ada di mana, sukanya di mana, terus dengan online kan sekarang udah bisa semuanya bro, ngejangkau gitu kan, even sampai keluar negeri sekalipun gitu kan. Jadi artinya Smith lebih besar in terms of revenue lah gitu. Titik gue bilang kayak gitu. In terms of revenue gimana jawabnya ya? Bayar pajak kan nih. aman. Ya pokoknya Smith lebih besar kali ya. Iya, lebih potensial gue lihat. Karena setahu gue Hernandez pun itu yang gedenya juga pas studionya besar, cuman dia juga kan jual powdernya itu yang juga besar itu. Produknya emang lebih gampang didistribusiin kan. Gak semua orang bisa ke studio juga gitu. Logik aja sih menurut gue. Kayak ketika lo punya produk itu lebih mudah untuk distribusikan, ya kan. Scalability-nya juga jauh lebih gampang gitu kan, dari 10 mau ke 100 ke 1000 ya, itu tuh nggak butuh banyak waktu gitu loh. Compare tuh harus yang tadi tuh tempat gitu loh. Jadi ya jauh lebih potensial, menurut gua. Gue nih mau ngobrol-ngobrol sama lo tentang bisnis lo nih. Lo kan emang udah ya bisa dibilang veteran juga lah di dunia barberan. Karena barberbox itu emang beneran buat orang Jakarta ya. Kita tahu lah barberbox itu barber mahal pertama lah kurang lebih. Setelah Paksi lah mungkin. Banyak yang bilang barber itu bisnis yang kemungkinan ruginya itu besar gitu. Break even pun susah. Bener gak sih? Menurut gua enggak ya. Enggak. Awalnya gua mau buka barber, awalnya dulu pas kuliah. Sebenarnya sederhananya gua ngelihat ini bisnis. Gua cukur di Pangkas waktu itu. Mungkin angkatan gua ada yang tahu tuh ya, di Gandaria nama tempat cukurnya Deden. Jadi dia 15.000 rupiah. Oh, abang-abang aja. Abang. Pasti pernah lah. 15.000. Terus gue cuma ngeliat nih 15.000 ongkosnya HPP-nya gitu kan, kosnya. Orang that's it, ya kan. Sisanya nggak ada gitu loh. Dan rambut orang numbuh terus. Jadi kalau gue mau ngomongin potensi rambut di Indonesia, ya tinggal potongnya cowoknya berapa, ada 200 sekian puluh juta orang, terus ya dia akan tumbuh terus gitu loh. Nah, gue ngeliat dari sana malah menurut gue harusnya ini bisnis harusnya untung pasti gitu loh. Tinggal kayak how you manage the business gitu loh. Jadi gue sih nggak setuju sama stigma itu. Mungkin tricky bisnisnya, karena bisnis barber bukan bisnis yang kayak gini. Gue kasih contoh kayak gini. Lu bisnis makanan misalnya, jualan apa sih sekarang makanan yang lagi hot misalnya? Basreng. Misalnya basreng gitu ya. Habis itu lo jual di TikTok atau misalnya lo kasih ads. Once your target customer gitu ya ngelihat ada ads ya, wah menarik nih, gue pesen. Kalau barber nggak gitu bro. Kalau rambut lo belum mau dipotong, mau dapat ads, mau dapat influence kayak gimana, lo nggak bakal motong, ya kan? Karena ya orang gue belum harus potong gitu kan. Jadi bisnis barber kayak gitu. Cara marketingnya juga beda, dan hubungan kita sama customer tuh harus jauh lebih intimate lah gitu. Sehingga bisnisnya tuh awalnya slow pasti. Pelan. Jadi nggak yang kayak eksponensial langsung rame gitu. Kalau menurut gue kayak gitu. Nah itu kan lo bilang di awal pasti slow kan. Nah itu di awal berdarah gak? Di awal lo bayar ruko. Iya. Kan lo nggak mungkin di pinggir jalan yang bukan ruko-ruko bagus kan. Pasti kan ruko bagus dong. Gimana tuh awalnya berdarah kah? Ini kan stigma yang semua orang bilang gitu. Orang bilang barbershop itu kayak coffee shop. Keren tapi ya berdarah gitu. Berdarah pasti ada lah. Maksudnya kayak ketika lo buat bisnis, any kind of business, lo harus hitung di awal. Lo punya plan kira-kira berapa bulan ya ini bleeding gitu ya, sampai lo bisa dapetin loyal customer gitu. Jadi menurut gue berdarah iya. Berdarah ini maksudnya rugi ya. Rugi pasti ada monthly-nya, tapi
nggak rugi terus-terusan kan gitu Pasti. loh. Dan apa namanya itu ya kalau udah dihitung di awal ya nggak masalah. Dan menurut gue semua bisnis kayak gitu lah. Butuh berapa lama kalau di Barberbox sendiri sama 3 bulan? 3 sampai 6 lah. Oh, 3 sampai bulan 6, itu ya. Nyari customer di awal ya. Dari customer di awal. Berapa sih harga pertama lo dulu? Gue buka awal dulu Senopati harga 40 ribuan. Itu mahal banget ya pada zaman itu. 40 ribu kalau compare sama apa namanya pangkas pinggiran 15 ribu mahal. Iya, iya. Tapi kalau lo compare sama salon, Hah. lo sempet potong di Firman gak sih dulu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Bukan anak gaul ya? Gue bukan anak gaul. Gue anak Matraman. Yeah. Dulu SMP gue sempet satu SMP gue model rambutnya sama. Lo pernah nonton film Realita Cinta dan Rock and Roll nggak? Ya, yang gaya rambutnya Junot sama Vino tuh. Yep. Nah kayak gitu. Itu angkatan gue satu angkatan sekian puluh orang tuh copy paste. Jadi kita potong di Firman. Nah nyambung sama Firman tuh udah mahal harganya. Berapa? Dulu tuh 60 ribu. Tapi salon, stigma salon kan emang lebih mahal ya kan. Yang menurut gue sebenarnya kita duit mah ada aja gitu kan. Cuman kan mahal Cuman gitu. cuman kayak mungkin harus buat tempat yang lebih proper aja gitu kan. Akhirnya buat modern and it works gitu. Jadi emang lebih murah sebenarnya dibanding salon. Dibanding salon lebih murah. Targetnya emang anak gaul yang sudah mahal nyukurnya kan. Iya. Dan pengen gaul. Dan pengen tapi emang nyukur di Barberbox itu stigma memang sangat gaul sih. Bahkan gue sekolah di Jaktim. Itu menggema sampai Jaktim pun memang kita getar kalau ada orang yang nyukur Barberbox. Serius loh. Getar. Kak, ini orang kaya juga gitu maksudnya. Bohong gak? Mungkin kalau percaya gue bohong. Mungkin kalau sekarang kayak di Hairnet kali ya. Oh iya. Nyukurnya. Ya Hairnet yang mahal banget. 200 ribu, 300 ribu. Ini orang kaya juga ya gitu. Ada orang-orang yang dulu gue mikir begitu juga. Gue nyukurnya dulu tuh ya 10 ribu lah. Duit sih ada, cuman kan nggak rela aja gitu. Bener. Nah itu tahun 2012 tuh ya. Oke. Nah ini sekarang gimana? So far setelah ada banyak, gue sampai tidak bisa nge-track lagi ada berapa barber di Jakarta. Banget. Kita ngomong Jakarta aja deh. Jakarta ya. Yang chain pun ada banyak ada. Sekarang yang paling gede tuh si Kapten mungkin. Kapten. Lu gimana sekarang nih ngelihat kondisi pasar? Kalau ngomongin persaingannya udah banyak banget sekarang. Dan buat yang mau buka barber gue saranin sih lebih potensial. Enggak maksud gue potensinya bukan di Jakarta doang loh. Ini maksud gue ngomongin secara holistik bisnis ya. Banyak pasar di luar dari Jakarta yang untapped sebenarnya gitu loh. Yang apa namanya lebih potensial di sana. Contoh? Misalnya daerah-daerah Jawa, daerah-daerah Surakarta gitu loh, atau misalnya Semarang, daerah-daerah kayak gitu. Yang menurut gue potensinya banyak, lo bisa garap satu potensi kota gitu loh. Compare tuh lo fight di apa namanya arena UFC gini ya, yang kayak, nah menurut gue kalau misalnya brandnya nggak punya kompetitif yang kuat-kuat banget, mendingan cari tier 2, tier 3 yang menurut gue kalau kita mau ngomongin money ya, uang ya, itu jauh lebih potensial menurut gue saat ini. Iya sih, bahkan di kantor Gamal aja bawahnya itu hair studio. Serius loh? Ini bawahnya namanya Shortcut. Ini di mana-mana barber maksudnya. Hair studio atau barber lah. Pak Cukur tuh emang sangat banyak banget ya. Sama kayak coffee shop juga zaman sekarang kayak di setiap penjuru tuh mungkin banyakan coffee shop dibanding masjid kalau di Jakarta. Gila sih, banyak banget. Nah, lu kenapa sih milih bisnis-bisnis yang gaul-gaul gitu? Nggak ada bisnis-bisnis yang lebih nggak gaul gitu mungkin? Kalau dibilang bisnis gaul, awalnya sebenarnya niatnya bukan gaul bro. Gue sesederhana gini, awalnya buka barber ya misalnya. Sesederhana gue ngelihatnya masa sih cowok nggak bisa potong kayak cewek gitu. Cewek zaman dulu cewek tuh kalau misalnya ke salon tuh abis udah mahal bos. Percaya gitu gue itu, percaya. Iya kan? Percaya. Terus gue cuma ngeliat kayaknya yang ngasih cewek duit juga cowok dulu nih ya. Gue nggak maksud ada apa namanya menyinggung gender nih. Cuman maksud gue pada umumnya kan istri dibayarin suami, dia ke salon dia mampu gitu. Berarti cowok juga sebenarnya mampu, tapi wadahnya nggak ada. Ya kan? Adanya paksi lah pada saat itu yang tapi gue ngeliat target market yang muda-muda nih kayaknya nggak ada. Sederhana itu aja. Lebih family kali ya. Lebih family ya. Nah emang gue awalnya tuh pengen proving aja sih. Pengen ngebuktiin aja sih bisa kok. Habis itu sekarang ada di mana-mana. Maksudnya bukan Barberbox aja ya, barber di mana-mana ya gue happy ngeliatnya gitu. Kayak
Ya. Bisa kan gitu loh. Gue sangat setuju kalau dibilang lu adalah salah satu pionirnya sih. Di Jakarta lah at least lah. Bergaul sampai sekarang nih. Ya Smith pun menurut gue pionirnya. Pakai dong. pakai. Cuman lagi botak kan. Pakai gamal kalau gitu. Dulu ini kan Smith itu kan bareng-bareng sama zaman-zaman denim tuh. Berangkatnya bareng tuh. Dulu tuh kalau di bazar-bazar gaul tuh kayak namanya tuh pop up apa nih kalau Prasmo tuh bikin dulu namanya kalau di bazar-bazarnya pop up Smith. Pop up market tuh kan ya itu isinya kan denim isinya Smith. Ya udah legend sih menurut gue memang udah brand gaul ya emang yang lu bikin ini banyakannya. Terus ada yang di luar brand gaul gitu. Ada yang lebih konvensional mungkin lebih S2 gue waktu itu pas pandemi gue ngambil S2 gitu ya. Emang sebenarnya dari dulu itu gue tertarik di industri 3 hal. 2 sih, majornya 2. 1 pendidikan, abis itu sama keuangan, sama finance gitu ya. Maksudnya gue ngelihat sektor-sektor kayak bank dan lain-lain itu gue tertarik. Cuman itu kayak terlalu sulit lah buat masuk ke industri itu, apalagi kayak kalau bukan siapa gitu ya. Nah abis itu gue coba cari pas pandemi apalagi ya. Pandemi itu kan kita tutup, barber tutup. Wah kacau tuh ya. Kacau. Itu mall gue tutup 3 kayaknya di mall. 3 harus bayar sewa kan dan lain-lain. Akhirnya kita close. Terus juga banyak tempat-tempat juga yang kayak akhirnya harus stop dulu gitu kan. Abis itu gue putusin buat S2. S2 di salah satu kampus lah. And then abis Prasmol. itu apaan? Prasmol ya. Kok tahu bro? Sama. Ya di Prasmol. Abis itu gue coba kulik lah tentang kayak sebenarnya industri di Indonesia ada apaan aja sih gitu loh. Yang emang bisa punya impact gede lah. Nih bukan klise, itu maksud gue kayak sesederhana gini. Kalau misalnya di situ gue sadar ngerjain usaha dengan market kecil sama ngerjain usaha dengan market gede, capeknya sama. Sebenarnya capeknya sama gitu kan. Tapi potensinya gedean yang marketnya gede gitu loh. Akhirnya gue liat lah top 5 di Indo tuh apaan gitu loh. Gue coba konek-konekin, akhirnya pada saat itu gue pilih perikanan. Jauh banget tuh dari tukang cukur, dagang ikan kan. Tapi ada background ngerti apa buta gitu. Gue dulu sempat melihara lohan sih sejujurnya. Buat apa piaraan? Ada cupang lohannya. Cuman maksudnya kalau background tentang perikanan jelas nggak ada lah. Nggak ada. Gue cuman ngeliat kayak gini. Kita tuh negara dengan perairan yang gede banget. Tapi kalau misalnya, jadi potensinya tinggi banget ya kalau ngomongin resource. Contoh kita ambil misalnya Vietnam. Kalau dari sektor perikanan, ekspor Indonesia tuh sekarang nomor 4. 4 kalau nggak salah. Vietnam nomor 3. Tapi resource yang kita punya tuh 23 kali lipat lebih tinggi dibandingkan Vietnam. Pertanyaannya kenapa? Kan menurut gue why gitu loh. Kita negara udah tropis terus, nggak kayak di negara-negara luar yang kayak kadang musim ini gitu kan. Udah gitu resource murah gitu loh. Pertanyaannya kenapa? Kenapa nggak bisa kayak gitu? Sedangkan kalau misalnya gue kaliin 23, GDP kita tinggi banget dari perikanan gitu loh. Yang which is abis itu gue kulik lah. Jadi gue S2, tesis gue juga tentang sustainable aquaculture production gitu ya. Gimana caranya bisa ningkatin produktivitas di industri perikanan gitu loh. Nah, gue mulailah coba berbisnis di dunia perikanan. Udang, ikan. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sekarang kita kelola di Kalimantan. Tapi gimana caranya biar nggak ditipu awalnya? Maksudnya lo nggak tinggal di sana. Lo berarti ada bantuan orang kan? Ada. Tapi gimana caranya nggak ada aneh-aneh gitu bahwa orangnya bisa ngakalin lu apa gimana? Itu kan lumrah lah di dunia pertanian perikanan gitu. Kalau ngomongin di security ya, keamanan, ditipu sih bisa dibilang gimana? Nggak mungkin sampai rasionya 0 sih. Betul pasti nggak mungkin lah sampai 0. Tapi sih. Ada gitu. Ada sih ya, kita coba taker lah. Gue ditipu 10% oke, gitu kan. Kalau ditipunya udah kegedean baru nih was-was gitu loh. Jadi emang itu juga salah satunya. That's why awalnya kan kalau lo ngelola perikanan gitu ya, yang di kapal aja bisa ditipu gitu bro. Yang apa namanya misalnya lo punya kapal, let's say, di dunia perkapalan.
Udah gitu lo sewain kapalnya ke gua mau ngangkut ikan gitu kan. Ya udah gua angkut ikannya di tengah laut. Gue jual aja ke orang tengah laut, lu mau nyari di mana gitu kan. Itu aja tuh banyak resiko kayak gitu. Jadi emang kayak di industri ini resiko-resiko itu tinggi. Cuman gimana cara gua coba ngadepinnya, kalau sekarang sih paling efektif sama sistem kerja sama lo sama yang punya tempat gitu loh. Karena gue hitungannya tuh bukan gue yang punya, bukan gue yang punya lahannya. Kita operator. Oke. Tapi jadi berarti lo operator, lo ngerti berarti gitu kan? Gue ngerti. Jadi sederhananya misalnya lo punya lahan gitu. Yeah. Lo tadinya budidaya ikan atau udang. Mau nggak gue operate? Kita tingkatin produktivitasnya, nanti bagi hasil. Oke. Gitu. Oke. Belajar di mana? Belajar dari kanan kiri aja sih. YouTube, online gitu. Online. Bisa terus seriusan? Menurut gue bisa sih. Gede mana modalnya buat bikin perikanan sama bikin barber? Oh jauh perikanan. Kayak gedean perikanan jauh. Karena resiko gagalnya juga jauh perikanan. Cuman cuannya juga gede di situ dong. Ada beda apa ya? Beda mindset bisnis ketika kita berbisnis B2C kayak sekarang kan. Direct to customer sama kalau kayak gitu tuh B2B dan ngomongin komoditas yang perikanan, pertanian gitu ya. Karena kita tuh sebetulnya kekurangan produk. Masalahnya bukan di siapa yang beli, masalahnya bisa nggak lo produksi dan seberapa efektif lo bisa produksi barangnya itu gitu loh. Gue juga pernah dengar bahwa kita ini kekurangan pasokan ikan lele buat pedagang-pedagang bahkan. Jadi nggak mungkin nggak ada yang beli, pasti ada yang beli gitu ya. Cuman ya kurang aja yang budidaya gitu mungkin. Jadi kalau ada orang nawarin lo misalnya, gue ada tanah nih, lo mau kerjain nggak? Lo mau gitu? Kalau potensial mau. Kalau as long as punya potensi mau gue. Jadi lo sekarang lebih suka mana? Lebih gurih mana antara bisnis ini jualan men's grooming, barber atau tadi tuh perikanan? Sama gurihnya sih menurut gue. Sama gurihnya menurut gue karena gini, gue orangnya tuh lumayan gampang bosenan sih. Maksudnya gampang bosenan tuh gue suka eksplor industri baru. Any kind of it. Mau perikanan, finance, gue belajar filosofi gitu ya misalnya. Gue suka aja mempelajari hal-hal baru, ngebuat hidup gue jadi lebih gak bosan aja. Kayak apa nih baru gitu loh. Nah sama halnya sama perikanan. Kenapa gue kayak timplang banget. Dulu dosen gue juga pernah bilang kayak kamu tahu apa gitu loh di sini. Justru karena nggak tahu apa-apa gue belajar gitu kan. Exactly, justru karena nggak tahu apa-apa, background gue nggak bukan di sini gue belajar. Tapi menurut gue ya kayak di zaman digital saat ini, lu belajar apapun bisa kok. Betul, setuju gue. Lu mau belajar apapun tinggal kayak misalnya kayak gue nanya ke lu, bro ada kenalan di bidang ini nggak? Pasti lu 1-2 ada lah. Ketemu dong gue mau ngobrol. Gue kerja deh lebih keras dibandingkan misalnya anak buah lu, tapi lu ajarin gue ya gitu. Menurut gue bisa-bisa aja kalau mau gitu loh. Kecuali jadi dokter ya, itu nggak mungkin online. Iya. Mati orang. Tapi kalau misalnya mindset, let's say lo mau buat rumah sakit. Oh bisa. Ya, bisa. Mau buat klinik kan. Gue juga nggak menjadi engineer-nya, ya kan. Tapi setidaknya betul. Harus paham konsepnya lah. Kalau misalnya kayak gini, hitungan bisnisnya masuk nggak sih? Kalau kayak gini harusnya kayak gimana gitu loh. Logic dari industrinya at least gue paham. Gitu. Ini agak sensitif nih ya. Lo kan bisnis lo banyak nih. Lo anak orang kaya bukan? Berkecukupan. Gue nggak pernah bilang gue anak orang susah gitu nggak. Oh gitu berarti ya. Iya kalau mau determine gue anak orang kaya juga nggak apa-apa lah. Maksud gue merasa dari dulu gue orang yang berkecukupan. Maksudnya gaya hidup gue bukan gaya hidup yang mewah-mewahan gitu. Kalau lo misalnya bukan anak orang kaya, lo bisa nggak jadi kayak sekarang menurut lo? Bisnis lo ada barber lu dari kecil kan tuh bikin barber dari muda tuh kan? Iya, modal gue 25 juta buat barber. Umur berapa tuh? 2012. Oh, baru lulus SMA berarti ya? Oh enggak, 2012 gue semester 4 di Prasmul. Lagi kuliah ya? Kuliah, iya. Gitu loh. Jadi, awalnya buat 1, 2, banyak partnya menurut gue keluarga gitu ya. Supporting macam-macam lah gitu loh. Penting gak jadi orang bermodal kalau bisnis? Penting. Jadi artinya kan maksudnya punya duit itu membantu lo kan ya? Oh, pasti. Dibanding lo gak punya apa-apa gitu. Gue bukan orang yang percaya
ada 1% orang-orang jenius di dunia lah ya, yang bener-bener dari zero. But kalau lo lihat data gitu ya, top 10 deh richest. Mau ngomongin Elon Musk, mau ngomongin Bill Gates, mau ngomongin Mark Zuckerberg gitu ya, atau di Indonesia gitu ya. Ya mereka datang dengan punya sesuatu gitu loh. Privilege ini macam-macam ya, bukan cuman uang gitu ya. Cuman privilege ini menurut gua, lo punya kayak lo nih punya muka yang ganteng gitu ya. Misalnya Sekarang. lo menarik itu privilege gitu loh. Lo punya tinggal di rumah orang tua aja tuh menurut gua privilege. Lo nggak usah bayar kontrakan gitu misalnya. Jadi privilege tuh ada macam-macam. Nah salah satunya adalah modal tadi. Lu punya akses ke modal itu privilege menurut gua. Kayak lu lebih mudah mendapatkan modal itu kan dibandingkan yang lain. Tapi belum tentu juga lu lebih sukses ya ke depannya. Karena kalau misalnya kayak probabilitas aja sih matematik. Gua ngitung gini. Misalnya adalah anak seseorang sukses saat ini gitu kan. Yang dilakuin dia 1 kali berhasil ya kita coba lakuin 10 kali lah. Masa gak berhasil sih gitu loh. Kayak effortnya aja dilebihin gitu loh. Dan untuk sampai ke sana mungkin spare waktu lah, realistis lah gitu loh. Misalnya dia sukses umur 30 di saat itu, ya gue bisa kayak lu umur 40 lah gitu loh. Jadi trade waktu lu sama kesuksesan itu gitu loh. Lo nggak ada niat kayak jual cerita sedih bagaimana kayak orang-orang itu biar lebih bombastis gitu loh? Enggak lah. Enggak, gue mau jual kayak gimana hidup. I mean kayak nggak laku ya, nggak bisa dijual kan cerita lo. Nggak make sense juga gitu loh. Tapi apa? Indonesia gini ya maksudnya, ya ada juga anak-anak yang sekolah di kayak lo kampus-kampus mahal tuh jual cerita sedih banyak. Oh iya. Padahal anak orang kaya. Ada aja. Ya pertanyaannya kan laku apa enggak kan gitu ceritanya. Lo nggak ada minat gitu ya? Mungkin itu for the sake of marketing ya. Iya nggak apa-apa boleh. Cuman lo nggak tertarik gitu. Enggak sih. Enggak ya? Gue kayak nggak logis juga buat lo ya. Sedih gue ngeliat jujur. Tadi lu cerita kayak gitu ya. Itu false hope menurut gue. Maksudnya false hope gini. Jangan salah artiin juga. Karena gini. Takutnya orang-orang di luar sana gitu loh ngelihat semuanya tuh bisa jadi ke satu titik gitu ya dengan effort yang sama. Oh enggak, menurut gue it's totally wrong gitu loh. Ketika kayak privilege lebih dikit, modal resource lu lebih dikit gitu loh, akses lu lebih sedikit dibandingkan yang lain, ya lu nggak bisa berekspektasi dengan waktu yang sama bisa sampai di sana gitu loh. Kecuali lu 1% itu tadi gue bilang adalah orang-orang 1% ini di dunia yang genius emang gitu lah, yang hoki. Pintar ya, yang kayak gitu-gitu hoki gitu. Di TikTok sih banyak sih sebenarnya gue lihat ya orang yang benar-benar gak punya duit tiba-tiba kayak nggak tahu benar atau nggak, tapi banyak tuh tiba-tiba jadi orang gila aja gitu. Keren sih kalau instan gitu kan, kayak mie instan gitu kan. Iya benar-benar jual basreng nih yang 2 tahun uset gitu. Ada aja sih sebenarnya sih. Emang banyak ya, masih banyak sampai sekarang ya. Apa yang maksudnya gue jual cerita sedih gitu. Oh masih laku. Jangankan bisnis, caleg-caleg juga jual cerita sedih banyak. Caleg-caleg pura-pura miskin padahal orang kaya gitu banyak juga. Pura-pura ngerti penderitaan orang padahal kagak ngerti gitu. Karena ada beberapa orang menurut gue yang emang beneran dari bukan siapa-siapa. Pengusaha dan misalnya politician ya. Gue kasih satu contoh misalnya. Ada namanya Lula. Lula siapa? Lula ini mantan presiden Brazil. Cerita sedikit ya, mantan presiden Brazil. Dia ini dari gue lupa 8 bersaudara. Emang dia anak kalau nggak salah anak paling tua dan dia harus ngidupin adik-adiknya. Orang tuanya bunuh diri karena udah sanggup lah punya anak sebanyak ini gitu kan. Akhirnya umur 12 tahun dia tuh ngesol sepatu kerja. Terus umur 20 tahun dia jadi buruh. Join ke serikat buruh. Dia bawa lah tuh. Organisasi itu dibawa suaranya. Kalau Brazil harus kayak gini gitu. Abis itu dia nyalek lah intinya. Nyapres. 3 kali gagal. Pas 4 kali tuh berhasil. Pas dia berhasil ini billions dollar keluar dari Brazil. Banyak banget duit yang keluar. Karena gak percaya kalau misalnya dia yang handle Brazil bakal maju. Setahun abis dia jadi presiden, itu tingkat inequality ya di Brazil turun drastis. Jadi kayak
programnya kayak Pak Soeharto zaman dulu sebenarnya. Dia tuh ngasih imunisasi dan ngasih pendidikan gratis buat anak-anak SD. Itu dikasih gratis ketika ditukar dengan raport. Jadi kayak lu sekolah dulu baru gue kasih gratis. Dan itu works. Dan itu real story. Maksud gue namanya Lula. Ada yang kayak gitu. Dan di Indonesia juga zaman dulu ada yang kayak gitu. Maksud gue nggak bilang nggak ada yang kayak gitu. Ada. Tapi itu spesial lah. Bisa gue bilang kategori 1% itu. Kalau buku-buku yang gue baca sekarang misalnya pengusaha, kebanyakan dia ngomong kok di buku-bukunya itu. Anaknya siapa? Dia misalnya kayak gini. Ya Elon Musk misalnya, gue susah hidup di apartemen temen gue, tapi dia minjem duit ke orang tuanya itu dikasih udah puluhan ribu dolar, ratusan ribu dolar gitu kan. Maksud gue kayak ya nggak make sense. Rumahnya salah satu yang paling bagus di South Africa gitu kan. Menurut gue kayak ya mungkin dia ketinggal di apartemen temennya karena capek pulang kejauhan ke rumahnya gitu kan. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir Mir. Pertanyaan pamungkas nih. Ini yang paling pengen gue tanya. Menurut lo sebagai orang yang berkecimpung di usaha-usaha gaul lah gitu, perlu nggak sih teman banyak buat jadi pengusaha? Mungkin teman dulu nih. Definisi temennya menurut lo gimana? Teman anggaplah teman sekolah, teman nongkrong. Itu teman bukan kayak kita kenal karena kita ada hubungan bisnis, bukan gitu. Jadi lo punya ini ya, lo peduli sama dia. Maksudnya? Definisi teman ini ketika lo udah peduli sama dia apa kayak cuman kenal gitu aja? Anak gaul aja, nongkrong aja banyak gitu. Temannya banyak gitu. Oke, jadi Kenal banyak orang ya. Bukan di dunia bisnis tapi memang di teman-teman nongkrong lah, pokoknya teman sekolah, teman nongkrong, kayak gitu-gitu loh. Tergantung sih menurut gue. Depends. Cuman kalau misalnya hanya kenal, menurut gue nggak sesignifikan itu sih. Kan lu bisa minta tolong buat awal-awal gitu. Cukur dong tempat gue dong atau awal-awal kan bisa banyak minta tolong gitu kalau misalnya temannya banyak. Iya, mungkin bisa seperti itu. Tapi ini vice versa. Kalau lu punya teman banyak gitu ya, itu mungkin juga ngasih contoh misalnya gini. Cukur dong tempat gue gitu kan. Atau enggak paling gampang deh lu buat tempat makan ya. Kalau misalnya kita ini ke bisnis gitu ya. Lu buat tempat makan. Lu baru kenal orang. Makan tuh tempat gue, oke gue makan gitu misalnya. Dan gue makan ke tempat lu, gimana makanan lu? Lu nanya honest opinion gitu. Wah enak apa segala macam, dia bilang kayak gitu. Padahal enggak enak sebenarnya gitu loh. Nah itu kalau misalnya kenal-kenal aja mungkin seperti itu tuh gitu loh. Ketika sama teman yang emang lo dekat, lo bisa tanya kan opininya yang benar tuh seperti apa gitu loh. Ini sampah makanan lo, sumpah nggak enak, lo mendingan ganti, tempat lo panas, ini apa segala macam, dan lo bisa dapat insight itu. Jadi menurut gue kalau tadi ngomongin ini klasifikasi teman ya, kategori teman, menurut gue ketika lu bisa kategoriin dua ini dan bisa kelompokin dua ini secara baik, itu akan membantu lu lebih sukses, iya. Tapi kalau teman-teman aja menurut gue nggak selalu sih. Banyak yang minta gratisan nggak? Apa? Kalau banyak. Berarti banyak teman, banyak cilakanya juga dong. Banyak kerugian juga dong banyak temen. Iya enggak lah, dia kan bantuin promosi ya nggak sih? Dia bantuin promosi juga, jadi gitu. Kayak jadi lebih rame mungkin tempatnya gitu kan. Spek-speknya, lo lagi di Bar Box nih, gue mau kesana nih. Kenapa Pak? Sering pengalaman apa gimana? Gue nggak gaul, gue nggak banyak teman, gue nggak pernah nongkrong. Oh gitu. Ya, gue juga nggak pernah minta teman gue belanja barang-barang gue dari awal juga sih. Gue percaya pada kekuatan pasar aja. Gila. Jadi ya, gue emang nggak bergaul sih. Terakhir lu nambah teman kapan? Teman nongkrong. Nah itu kan pertanyaan lu bingung juga, teman mana nih? Teman nongkrong, nggak ada sih bener-bener. Gue bukan teman lo berarti baru ketemu. Kita kan baru ketemu. Kalau gue kasih kan sahabat aneh juga kan. Nah itu maksud gue. Ada juga orang baru ketemu udah sahabatan. Nah itu gue nggak percaya. Itu aneh tuh. Itu gue nggak percaya. Gue selalu maksudnya nih agak nyerong sedikit dari pertanyaan lo tadi. Tapi menurut gue menarik untuk supaya kita bahas gitu ya. Kalau temen yang tepat itu udah pasti bakal ngebuat kita jadi lebih sukses menurut gue. Pertanyaannya gimana cara dapetin teman yang tepat? Itu tuh pertanyaan yang susah. Banyak kenalan kali perlunya.
bukan banyak temen beneran temen gitu. Nah, itu tuh pertanyaan yang susah menurut gue, gimana ya caranya kita bisa tahu kalau lu teman yang tepat gitu. Kalau gue tuh definisi teman itu ya bener-bener ngobrol di luar urusan kepentingan apapun. Ya nggak banyak teman gue sejujurnya. Berapa? 2? Dikit banget ya. Dikit banget, gue ragu. Gue cukup ragu sih berapa teman. Tapi ya bisa aja menurut gue sih menurut gue ya nggak perlu teman banyak sih. Nggak perlu teman banyak bisa sukses ya. Menurut gue. Setuju. Menurut gue. Setuju. Apalagi kalau udah ngomongin kayak temen dekat gitu ya, gue tuh suka rada aneh mah kalau misalnya orang bilang, temen dekat gue ada 15 nih, gila lu banyak banget gitu loh. Iya sih. Iya benar-benar. Keren banget gitu loh bisa segitu gitu. Tapi lu bukan anak gaul, bukan tipikal yang emang temennya di mana-mana traktir makan di mana-mana gitu. Amin. Nah, karena gue ngeliat tipikal kayak lo gitu-gitu, yang gue kenal nih beberapa kayak. Gue stereotip gimana nih? Stereotipnya gitu kan, anak gaul yang kerjanya tuh nongkrong-nongkrong bayarin orang gitu, enggak gitu ya? Enggak sih. Kayak ya kalau misalnya ke teman-teman dekat ada rezeki iya mungkin. Cuman enggak kayak gitu. Oke. Ini pertanyaan yang emang agak aneh sih, cuman. Apaan? Tadi temen tuh ngaruh buat gue sih, nggak ngaruh buat gue malah sebenarnya. Oh gitu. Sedih lo temen lo nanti. Emang gak punya teman. Sumpah gak ada temen gue juga berapa orang sih paling. Oke lah, thank you Demian kalau begitu. Oke, sama-sama. Thank you juga, sukses terus. Siap. Jamal men.